Lu emang mau tanya? Enggak sih, kan kalau di Pak Paul kan bilang, aku ini udah di surga gitu kan. Terus saya ngeliat lah, saya cari negara-negara yang bahagia di tahun 2024 itu, ternyata negara yang lagi perang sekarang, Israel itu di nomor 5. Di tahun 2025 mungkin nomor 8 kali kalau nggak salah ya. Terus di bawahnya Israel ada Netherlands. Saya bingung kan, lagi negara lagi perang kok masih bisa bahagia gitu loh. Kan membasmi Islam, bukan itu agama lu. Bukan. Tapi kamu tinggal aja di kamar kamu sendiri, jangan dimasukkan ke dalam keluarga besar. Indonesia NKRI ini jangan dimasukin agama. Agama itu kamu di rumah aja, kamu pakai jilbab, pentolan korek, terserah kamu. Nggak ada mau marah gitu. Kalau kamu udah maksa orang suruh pakai jilbab, lah itu salah. Salah, ya. Maka terus kamu mau minum kencing onta, ya nggak apa-apa, terserah kamu, juga kamu di dalam kamar kamu. Tapi kalau orang luar mau makan babi dilarang, mau minum apa dilarang, mau pakai baju gimana dilarang. Nah itu bukan urusan negara, itu urusannya kamu di dalam kamar kamu, tidak di bawah atap rumah kamu, terserah. Tapi kalau kamu sembahyang suruh pakai toal 5 biji di atas genteng, itu kurang ajar. Ya kan? Kan nggak semua orang ke satu suka berisik tuh. Kedua, orang nggak ngerti kamu itu ngaji ngomong bahasa Arab itu, kita orang nggak ngerti apa tujuannya, cuma ganggu orang tidur kan gitu. Kamu mau rame-rame di rumah kamu macam disko, terserah lu. Tapi kamu jangan ganggu orang berdoa di dalam rumah sendiri, orang kebaktian di rumah sendiri, orang sembahyang di rumah sendiri. Kamu jangan ganggu urusan mereka. Iya, benar. Ya kan? Nah, negara ini NKRI, kamu jangan ada pakai menteri agama, ngapain? Lagi pula dari zaman dulu menteri agamanya selalu Islam. Mereka nggak ngerti Kristen, nggak ngerti Buddha, nggak ngerti Hindu. Ya kan? Nah, ini katanya namanya NKRI atau Islamic atau kalau gitu dinamain aja Islamic State of Indonesia, jangan Republik Indonesia lagi. Kan gitu. Ya kan? Ada menteri keagama nggak berfungsi. Nah, terus kamu pakai duit negara, orang naik haji dibayarin. Ya kan? Nah, pakai duit negara kamu nyetak Al-Quran, sama menterinya dikorupsi. Ya kan? Terus gimana? Kenapa nggak pakai duit negara juga untuk membantu orang-orang Kristiani pergi ke hijrah ke Yerusalem? Harus dibayarin doang supaya juga fair. Mereka kan juga warga negara Indonesia, kan bayar pajak juga. Nah itu, ya kan? Jangan sampai ada lembaga di bawah pemerintahan yang menamakan diri MUI, yang ngatur-ngatur hidup orang, yang ngatur-ngatur baju orang, yang ngatur-ngatur makanan orang. Nah itu namanya itu bangsat. Ya, itu Pak, itu kita harus kumandangkan terus itu. Walaupun kita tidak usah berteologi, Anda berapa, kumandangkan terus itu. Contohnya hari ini, kalau Anda baca kemarin dulu berita, contoh, kekalahan sepak bola, Erick Thohir ambil ayat-ayat Al-Quran. Itu jelek negara. Mau menutupi kerusakan yang dilakukan tokoh-tokoh, dia akan menggunakan agama. Karena orang-orang di Indonesia ini lebih condong, dia akan gunakan shield agama untuk menutupi kebobrokannya dia. Itu jeleknya. Itu apa itu ya? Itu ciri-ciri kalau terjadi di negara ini digunakan kelompok-kelompok elit atau siapapun, dia akan menggunakan agama untuk memobilisasi orang. Dan dia menggunakan institusi-institusi lembaga agama untuk jadi preman, menekan seseorang supaya tidak dihukum dan lain. Kalau agama itu nggak apa-apa, Teddy. Kalau Tuhannya ada, Tuhannya beneran, kamu sembahyang terjadi ada mujizat, itu nggak apa-apa.
Ya, seperti kita orang Kristen. Kita perlu apa? Kita berdoa. Ya, kadang Tuhan kabulkan, kadang Tuhan nggak kabulkan. Itu kan hak-haknya Tuhan. Seperti anak kita minta mobil. Dia naik sepeda aja nggak bisa. Mana kita orang tua mau kasih dia mobil. Ya. Tuhan yang sama juga, tapi Tuhan kita mendengar dan menjawab. Nah, Tuhan mereka udah pakai tawat teriak-teriak, pakai bahasa Arab teriak-teriak. Tuhannya itu ke satu, Tuhannya ada apa enggak? Ke satu, keduanya, Tuhannya itu budek apa enggak? Telinganya. Kan itu tuh pertanyaan. Ya kan? Jungkir balik sembahyang 5 kali, 10 kali, udah 78 tahun hidup tuh di Indonesia. Nah, terus kamu itu sembahyang sama siapa? Kan gitu. Repot. Ya kan? Benar. Ini yang kita, oleh sebab itu kita ini yang walaupun kemana-mana ini yang kita sampaikan terus menerus. Oleh sebab itu tidak heran lah Pak Andi. Walaupun kita cuma ambil random, kita 10 kali ulang-ulang begini, ada 10, 20, 30 orang bertobat. Yang penting sampaikan kebenaran itu. Bagaimana kejahatan-kejahatan, doktrin-doktrin agama ini yang mencelakakan orang. Ya. Itu yang kita harus, tidak usah segan-segan mau mengatakan itu. Setiap tidak ada pembunuhan, ya, pembantaian, ya tuh, terjadi kidnapping, terjadi penculikan, terjadi penyanderaan, dilakukan kelompok-kelompok ini. Ya, di mana aja dunia bergejolak diakibatkan oleh kelompok ini. Di Israel, Hamas sama, yang disebut teroris sama. Akhirnya ujung-ujung mereka menggunakan label agama untuk melakukan itu. Itu yang kita harus ulang-ulang ini sampaikan. Tentunya seulang tadi, dengan penyampaian ini, banyak orang-orang di Indonesia akan menyadar diri. Orang-orang suku-suku di Indonesia akan saya, oh iya ini ajaran ini, sebenarnya bukan ini. Ini ajaran saya dulu cuma diajarkan animisme, dinamisme di Jawa sana. Masuk agama ini dia merusak keharmonisan kita bersaudara. Kan di Indonesia itu rukun toleransi itu bukan karena toleransi beragama loh. Kebudayaan orang Manado itu kebudayaan dibawa oleh Samrak Sito Tumou. Bukan pemerintah yang buat. Bagaimana manusia memanusiakan manusia dengan yang lain. Walaupun di Bolangmodo, Gorontalo ada agama Islam. Tetapi mereka tetap memperkenalkan budaya-budaya yang ada di suku mereka. Dan digunakan sebagai alat orang semua basudara. Nah, maka hadirlah si Laskar Jihad ini yang membakar semangat Islam untuk memanusiakan sama manusia. Kendati waktu kultur budaya orang Minahasa di Sulawesi Utara diajarkan itu dari dulu. Dari suku semua tahu, mereka mengerti apa itu Sito, Tumou, Timou. Bagaimana manusia memanusiakan manusia dengan yang lain. Nah, yang merusak ini, saya bilang tadi, sistem agamanya ini dia masuk, mencuci otak, akhirnya ada sedikit permusuhan. Orang-orang Ternate orang baik loh. Waktu ada raja-raja Ternate, itu hidup rukun damai loh. Kerajaan-kerajaan Ternate itu sampai dia menguasai sampai di Iran, itu baik loh. Waktu Ternate itu ada kerusuhan antara putih dan kuning, diakibatkan karena ini si Islam masuk yang namanya Laskar Jihad. Ini sejarah loh, empiris gitu. Bukan kita memprovokasi. Orang di Sulawesi Tengah hidup itu rukun dan damai loh, di Ternate, di Poso Tentena. Damai hidupnya. Masuk ini mereka bikin rusak sistem di sana. Nah, ini sekarang lagi. Si kelompok-kelompok Islam lagi ini mulai menggoyang negara. Pasti mereka akan mengatakan, saya bilang, di wartawan Tempo dikirimkan kepala babi, mereka akan mendikasikan ini diklaim orang-orang Kristen loh, yang ini memecah belah bangsa. Ini cara-cara licik yang digunakan oleh kelompok-kelompok ini. Teman-teman, itu
Oleh sebab itu kita harus pintar di sini, mampu mendeteksi secara dini bagaimana kejahatan-kejahatan kelompok ini mengadu dombakan orang minoritas nanti dengan orang-orang yang mayoritas itu yang sudah terdoktrin dengan budaya Islamnya itu. Ingat teman-teman, satu kali saya pernyataan saya begini, ya. Anda akan satu kali oh iya benar apa yang dikatakan Permesta. Satu kali Anda akan bilang benar. Karena kuncinya kita mau menyampaikan kebenaran, keadilan, kejujuran, ya. Kita mau menyampaikan ke semuanya itu. Kita tidak ada pemikiran di sini niat jahat atau pikiran jahat atau motif jelek. Tidak ada di pikiran kita. Kita motivasinya kita adalah baik. Kerukunan, kedamaian, keharmonisan. Nah, baru itu kita paradokskan. Dan sebenarnya tadi kejahatan lain sebagainya. Itu sering muncul dipergunakan oleh budaya-budaya ini. Saya tidak pernah melihat. Kan syarat kita Pak, gampang sekali tadi. Iya. Mulailah dengan makan babi. Supaya kamu pintar, smart. Ya kan? Kamu dengan makan babi, coba aja babi panggang, sate babi, babi kecap. Aduh, enaknya bukan main. Coba aja kamu makan babi. Supaya kamu apa? Coba pintar, otakmu pintar. Ya, saya kasih contoh. Kenapa orang Cina ulet otaknya pintar? Karena makan babi. Kan gitu tadi. Kemarin ada analisa sosiologis waktu berapa puluh tahun lalu saya di Indonesia. Antara kerusuhan orang Madura sama orang Dayak. Itu bukan suku etnis Dayak dan Madura loh. Bukan. Siapa bilang itu? Orang dulu etnisnya saling menghormati. Karena ini orang Madura ini sudah dicuci dengan ajaran-ajaran Islam, budaya, maka terjadi konflik loh. Itu jangan dibilang negara melihat ini antara etnis Dayak, bukan antara suku. Itu karena ada agama yang menumpangi di belakang itu. Tapi itu kan harus ceritanya kan orang lokal itu kan orang Dayak. Nah ini datanglah transmigrasi orang Madura yang mulai mengatur hidup mereka. Nah itu kurang ajar, namanya bangsa kan gitu. Ya kan? Karena agama Pak. Oh si Paul Dere ini masih resen, masih mau ngomong nggak Paul Dere? Mana Paul Dere? Kalau semua ditutup, karena kita argumentasinya udah lebih banyak gitu. Kalau Buncit juga ini masih angkat tangan, masih mau ngomong apa? Ini banyak ini 21 orang ini yang ribuan yang nonton di YouTube. Iya Pak. Iya ngomong terus. Mau nanya sama Pak Metatron masih ada nggak ya? Paling dia udah ini masih ada Tatron. Udah nggak ada kali ya? Barangkali Pak Metatron. Udah. Ya udahlah, aku tanya Pak Teddy aja kalau gitu. Emang lu mau tanya apa? Lu emang mau tanya? Enggak sih, kan kalau di Pak Paul kan bilang, aku ini udah di surga gitu kan. Terus saya ngeliat lah, saya cari negara-negara yang bahagia di tahun 2024 itu, ternyata negara yang lagi perang sekarang, Israel itu di nomor 5. Di tahun 2025 mungkin nomor 8 kali kalau nggak salah ya. Terus di bawahnya Israel ada Netherlands. Saya bingung kan, negara lagi perang kok masih bisa bahagia gitu loh. Untuk saya mau nanya dulu juga. Terus Bu Dora kan di Austria. Tahun lalu Bu Dora 24 negara yang paling bahagia itu. Bu Dora kan di bentar, dari tadi aku nggak masuk. Pak Andi apa nggak mau kasih masuk? Iya. Padahal terus Bu Dora, Bu Dora di Austria kan ya? Bu Dora di Austria ya? Iya. Austria negara bahagia nomor 14 saya melihat kan lihat kayak gitu. Oh pantesan Pak Paul bilang saya udah di surga. Ternyata Belanda itu termasuk negara yang bahagia 10 besar. Nah, jadi saya pengen. Nomor 1 kan Finland. Iya Finland. Iya, Indonesia masih
masuk 100. Terus saya pengen lihat di Asia ini kira-kira yang negaranya katanya makmur Brunei Darussalam kali ya, kan katanya minyaknya banyak tuh. Terus saya lihat itu termasuk urutan keberapa? Nggak ada namanya, Pak. Saya jadi bingung kok Brunei nggak ada namanya. Terus saya lihat di YouTube itu katanya Brunei itu warganya sama juga kayak Indonesia, kabur aja dulu pengen kayak gitu juga. Jadi dari situ gimana ya, maksud saya ngelihat jadi happiness itu sebenarnya aku mau nanya Pak Metatron sih sebenarnya. Pak Metatron itu happiness Kalau happy makmur itu happy. ukuran kita, Pak Uh-huh. Probunti, makmur itu ukuran kita di sini ya. Kita Iya. tidak dari sistem bukan banyak duit ya, kita dari sistem kesehatan. Kesehatannya apa kita dijamin pemerintah. Kedua, ya sistem sosialnya, ya bagaimana sistem sosialnya, sistem pendidikan, ya. Jadi sebenarnya kita hampir sama dengan Jerman, tapi banyak perbedaan ya. Perbedaan itu banyak di dalam sistem sosial, jaminan hidup mungkin ya. Kita punya perbedaan. Cuman kayak tadi di sini sekarang kayak tadi saya nunggu, rupanya saya keluar karena ada tetangga di sini di daerah saya semuanya yang bangun rumah adalah kakek buyutnya yang sudah punya tanah di sini. Jadi ketepatan ada buyutnya bangun rumah di tanah kakek buyutnya lah di sini, ya. Seperti saya juga ya. Jadi yang para orang muda yang punya tanah orang tua keluar dari perkotaan, mereka sekarang lebih nyaman pulang ke daerah pedesaan, daerah jauh dari perkotaan, nggak jauh ya, kenyamanan itu. Karena sekarang di kota udah rasanya udah nggak nyaman, bukan nggak nyaman kita apa ya, tapi karena ketergangguan kepada grup-grup ormas ini ya, imigran-imigran ini ya. Terus satu kriteria pendidikan itu, kalau dikatakan pendidikan itu dikatakan di sini, kalau yang di kota itu pendidikannya orang lebih berkualifikasi katanya, di daerah pedesaan di sini ya. Kurikulumnya kenapa? Karena guru-guru yang di kota itu ya banyak macamnya ya. Jadi kriterianya mereka kan yang di daerah mengutamakan pendidikan, yang di kota kan udah bercampur baur kan dari segala macam negara, dari segala macam kebudayaan ya. Jadi kualitas pendidikan itu pada umumnya di luar kota ya. Begitu Pak Probunci. Jadi sekarang mereka itu semakin, yang imigran ini semakin terpojok karena sekarang sudah banyak di-cut potongan ya. Jadi bagaimana status mereka di sini untuk bantuan dari pemerintah udah banyak di-cut. Jadi yang betul-betul tidak mempunyai identitas, jadi mereka tidak dapat lagi sama seperti dulu gitu ya. Dan mereka dipulangkan. Dan sekarang Austria, saya lihat pemerintahnya berusaha untuk mengembalikan, karena Austria pernah menduduki ranking 1 negara yang ya negara damai, negara mempunyai sosial yang tinggi. Saya rasa saya pernah baca 3 tahun yang lalu ya gitu ya. 3 tahun yang lalu saya pernah baca ya rate-nya. Tapi karena sekarang karena imigran ini yang merusak sistem ya. Nah, dan ini Pak Prabowo ya tidak melihat itu, bagaimana gejolak itu ya. Saya rasa Pak Prabowo juga tahu, makanya kita yang di sini lebih distant sama orang asing gitu ya. Tapi Dora, kalau aku dapat tetangga macam kau, juga aku hidup tidak tenang lah. Kenapa Pak Andi sayang? Tiap hari ribet aja melulu.
Tapi enak Pandi, aku pandai masak kue. Ya kan, pandai masak-masak loh. Bolehlah kalau bisa masak, bener. Itu Pak Andi. Ya kan Pak Perbuncit, kalau mak orangnya cerewet berarti pintar masak kan? Iya kayaknya ya. Guys, Pak Andi denger tuh. Itu Pak Andi. Jadi ya sampai saat ini ya Austria masih bergolak terhadap kaum imigran ini ya. Dan di politik masih pro kontra terhadap imigran ini ya. Balik lagi Indonesia in the next 5 years atau mungkin juga 10 years. Indonesia ada perubahan tidak akan berubah kalau Pak Prabowo, kan selalu saya konsisten Pak Andi, kalau Pak Prabowo tidak bergerak, kalau hanya kasih makan, dari dulu kasih makan kok, bantuan sosial, bantuan ini, waktu saya lahir ada dapat bantuan beras ya, tapi tetap mereka juga kan makin banyak yang miskin, makin melarat. Coba dibandingkan ya, kaum minoritas dengan orang-orang Cindo, dengan mereka, berapa perbandingannya antara mereka? Dan mereka semua melarat. Buktinya kemarin di Medan, itu ada orang Cina Silim apa itu, kasih makan di Medan untuk apa, lebaran, daging, berapa ekor sapi tuh, yang makan bersama, bisa hilang di kuali rendangnya. Oh iya, betul Budara, betul. Itu benar kan kejadian. Iya. Orang kasih sedekah buat mereka makan rendang untuk lebaran, bisa hilang dalam kuali secepatnya Pandi. Coba bayangin. Kalau orang Batak memang iya mau bawa plastik ibu-ibunya atau ibu-ibu lainnya bawa plastik, tapi mereka menghargai orang yang lain, dapat enggak? Gitu loh. Bu Dora berarti habis pesta bawa ini ya Bu, bawa kantong plastik ya buat ngambil makanan ya. Iya dong. Itu kan sudah kebiasaan ibu-ibu Indo. Gak usah munafik Pak Provinsi. Munafik itu berdosa. Nah itu, masa berapa ekor itu? Itu orang Cina kaya Medan, Silim apa itu namanya? Berapa ekor sapi untuk lebaran? Bisa sapinya, rendangnya udah dijadikan rendang, hilang. Ada yang bawa ember katanya. Gila nggak bawa ember? Nah itu, memang grup ini susah. Selagi Pak Prabowo ngapain makan apa ya? Makan gratis. Soalnya bukan saya katakan apa di Indonesia itu istilah lagu Kus Plus. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Kalau berkreasi, berinovasi, gak kelaparan sebenarnya. Tapi karena grup ini ayat-ayatnya membuat orang pemalas, hanya mengatakan titik doang. Titik kemana-mana disebar. Supaya anaknya bisa banyak generasinya, mereka lebih kuat katanya. Tak taunya tuyul semua yang lahir. Ya tuyul saya bilang, ada yang perampok, ada yang inilah, ada yang tukang kawin, ada yang pemerkosa lah, kan tuyul semua yang lahir. Jadi tidak mengubah perancangannya kepada pendidikan, ya susah. Karena pendidikan itu penting. Pendidikan jangan di pesantren. Nanti yang di pesantren dibikin pendidikan seperti yang di vlog-vlog itu. Yang lagi anak di pesantren lagi buat seks, lagi apa di videokan. Jangan lagi. Nasional. Saya heran ya.
kadang-kadang kata suami saya begini, saya heran ya, di Indonesia itu semuanya ditutupin ya, tapi banyak yang apa ya, hamil muda, pemerkosaan. Di sini orang kalau berenang pakai baju bikini, tapi nggak ada titiknya, tegang semua katanya gitu. Bingung juga katanya. Nah itu Pak Buncit. Jadi orang mereka bereaksi dengan halal, haram. Di sini ada loh, nggak jauh dari rumah saya Pak Buncit. Itu pantainya, itu untuk bugil semua. Itu dikawal polisi. Kita tidak boleh masuk tanpa pakaian. Harus bugil. Tapi di sana nggak ada melakukan hubungan seks, berjemur, berenang, kadang-kadang ngebir bapak-bapaknya, gosip di sana. Kita nggak ada tertarik. Karena kenapa? Karena udah pendidikan, logika kita berjalan. Peraturan kita taati. Di Indonesia kalau cerai yang kasihan perempuan, ribut dia apa? Istri dengan anak terlantar, anak-anak bisa jadi apa? Malam-malam kerja jual tisu. Ini itu. Jadi kalau Pak Prabowo tidak pendidikan yang diutamakan, susah. Susah. Karena antara mereka yang mempunyai gelar juga, mereka juga egois kepada yang seumat yang seagamanya. Kalau Kristen Cindo masih ada rasa kasihan loh. Memang tidak semua, tapi rata-rata mereka yang sudah Islamnya, yang sudah kaya, sudah punya profesi, mereka itu paling pelit. Hanya mereka bersedekah di masjid. Supaya pamor. Itu. Makanya Pak Prabowo saya bilang, kalau di sini biarpun kita masih terjadi pergolakan politik tentang imigran ini, tapi pemerintah kita mengayomi kita, melindungi kita dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi makanan ya. Walau mahal-mahal, disubsidikan pemerintah kepada produksi makanan, kepada petani. Di Indonesia pemerintah subsidi. Waduh, udah belum sampai ke bawah, udah duluan yang di atas sudah beli mobil Toyota Land Cruiser kali. Benar nggak Pak Buncit? Apalagi kemarin di sini, saya udah cerita, terdengar suara bom. Kuat sekali latihan militer. Karena menjaga-jaga pemerintah sini. Dari mana, menjaga jauh kepada rakyatnya. Indonesia hanya berkutat kepada halal haram, ayat-ayat. Waduh, bingung. Kapan kalau dibilang majunya ya ganti Pak Prabowo juga ya Samiroto bagi saya. Kalau enggak ke pendidikan, itu aja Pak Buncit. Percuma. Kan kita dulu waktu Desember itu, wah, harapan kita dengan Prabowo kan kita berkobar-kobar tuh. Nyatanya sekarang loyo juga, ya kan? Ya gimana Pak? Bisa. Karena grup ini Padahal menterinya udah 120 ekor, profesor, doktor, karburator bocor, kemana semua itu? Katanya si profesor, doktor. Itu kan hanya lisan di Indonesia, Pak. Makanya harapan ke 10 tahun ke depan presidennya siapapun kami mawon. Sama kami roto. Makanya kucingnya Pak Prabowo kan udah sembunyi sekarang karena dilihatnya semua kalkulator. Nggak pernah digendong lagi
karena udah ketakutan kucingnya. Semua pada kolaborator kan. Biasanya kan Prabowo kan gendong kucingnya kan. Kalau kucing itu kan matanya lebih lihai kan. Jadi udah dilihat, jadi berondok sekarang. Bahaya. Pak perut buncit. Iya, itu. Jadi makanya saya getol kepada. Tapi kemarin saya baca ya Pak perut buncit, Pak Prabowo sudah mulai bergerak ke arah lain, ke arah pendidikan. Dia mau melakukan untuk menggerakkan pendidikan nasional secara pemerintah mau ditangani dia. Saya mau lihat apakah ini terlaksana. Kemarin dia udah, apa benar ya Pak Perut Buncit? Pak Perut Buncit, kemana ngajak bicara sembunyi lagi? Pak Perut Buncit. Dia takut sama lu. Dia ngajak bicara, dia yang sembunyi. Bingung Apa nih ya? orang. Bahaya. Dicurigai juga ini Pak Perut Buncit ini. Gara-gara perutnya buncit. Tadi lanjut tadi.